Kabar kurang menyenangkan datang dari selebgram Medina Zain. Belum juga bebas dari penjara, rumah tangga Medina dengan suaminya Lukman Azhari diguncang isu perselingkuhan. Medina baru-baru ini menunjuk Rasman Arif Nasution menjadi kuasa hukumnya. Melalui Rasman pun, Medina akan melayangkan gugatan cerai terhadap Lukman Azhari. Keputusannya menggugat cerai tidak lepas dari campur tangan ibunda Medina. Hal itu disampaikan langsung oleh Rasman dalam keterangan persnya. Lantas, apa yang membuat Medina Zain ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Lukman Azhari? Benarkah isu perselingkuhan dan ekonomi menjadi alasan utamanya? Ya, teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal kemarin, bahwa hari ini Ranlofom melakukan preskon terkait dengan dua hal yang akan kami sampaikan untuk kepentingan hukum klien kami, yaitu saudari Medina Susani alias Medina Zain. Sebagai kuasa hukum saya untuk gugatan mengurus perceraian saya dengan Lukmanul Hakim atau Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan dengan ini saya juga mengizinkan Dr. Haji Rasman Arif Nasution SHG MA PhD untuk menyampaikan ke media dan instansi terkait. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apa yang menjadi alasan permintaan Medina Zain atau Medina Susani gugatan cerai? Saya ingin sampaikan pertama, permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada adik saya Lukmanul Hakim alias Lukman Azhari terhadap preskon hari ini. Karena Lukman hampir 7 kali menghubungi saya dan saya angkat 3 kali. Itu tim saya mendengar dan menyaksikan. Terus karena berita sudah menyebar di wartawan, dia nelpon, dia ingin tahu apa masalah yang sebenarnya. Maka lewat kesempatan ini adikku Lukman, saya terpaksa sampaikan, tidak mengurangi, tidak menambah. Jadi alasan Medina untuk menggugat cerai adalah satu, orang tuanya tidak lagi setuju. Dalam hal ini ibunya yang masih hidup. Medina bersama kembali dengan Lukman, baik ketika Medina dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Itu poin satu. Kenapa terjadi seperti itu? Saya tidak bisa jelaskan di sini. Tapi orang tua Medi berulang kali sampaikan ke saya bahwa dia sudah tidak berkenan anaknya. Pertanyaan seriusnya, apakah orang tua berhak melarang? Tentu secara hukum tidak berhak. Dan melihat penderitaan Medina selama ini, sejak Medina ditimpa masalah, keuangan yang banyak bermasalah, hutang di mana-mana, laporan polisi di mana-mana, ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Maka orang tuanya minta ke saya, Pak Rasman, saya tidak ikhlaskan anak saya bersama Medina. Nah, ini pertimbangan Medi juga kepada saya. Medina merasa bahwa dia menjalani hidup di dalam tahanan sendirian. Dia merasa tidak disupport oleh suaminya, yaitu adik saya Lukman Azhari. Dia butuh biaya hidup mingguan di dalam. Saya pernah merasakan ini. Di dalam dia butuh makan, di luar makan yang disiapkan oleh negara. Dia butuh obat bipolar yang sampai hari ini dia konsumsi karena dia bipolar tahap tinggi.
dia butuh uang pegangan di dalam yang kecil-kecil. Maka karena ini tidak bisa disanggupi oleh Luqman, maka dia merasa, bang, saya buat apa meneruskan rumah tangga ini, bang? Lebih baik saya menjalani hari-hari saya di sini. Teman-teman saya yang perhatian kepada saya. Maka tolong bang, buatkan gugatan cerai untuk Luqman Azhari. Ada dugaan perselingkuhan. Dugaan ya. Ada juga dugaan kekerasan. Sehingga Medina cukup kecewa dengan keadaannya. Karena itu dia mengatakan bahwa kami tidak mungkin lagi hidup bersama. Sampai dia menangis menjelaskan kepada saya, Bang Rasman, apakah saya masih bisa bangkit kalau saya sudah keluar? Saya jawab, Medi, kamu orang yang kuat. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Berbagai masalah kini harus dihadapi Medina Zain. Tidak hanya permasalahan dalam rumah tangganya yang harus dihadapi. Mengingat Medina juga harus menghadapi permasalahan hukum dengan Marissa Icha. Sebab Medina kini ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dibuat Marissa Icha beberapa waktu yang lalu terkait laporan palsu. Atas dasar itulah kuasa hukum Medina Zain, dalam hal ini Rasman Arif Nasution, berharap Marissa Icha berkenan mencabut laporan yang pernah dibuatnya. Permohonan Rasman bukan tanpa alasan. Penyakit bipolar yang dialami Medina serta hukuman penjara yang harus dijalani Medina sudah lebih dari cukup dijadikan pelajaran. Rasman berharap Medina dapat berubah dan tidak lagi mengulangi permasalahannya termasuk dengan Marissa Icha. Tentang laporan polisi saudari Marissa Mulyana alias Marissa Icha. Saya sampaikan, saat ini Medina berstatus tersangka atas laporan polisi saudari Marissa Icha di Polda Metro Jaya. Dan saya juga Rahmat sudah menerima kuasa, ya Mat ya, dari Medina Susani untuk melakukan pembelaan hukum sekaligus menarik kuasa dari pengacara sebelumnya. Terkait dengan Marissa Icha ini, saya dan Pak Rahmat, Adinda Rahmat atau Saudara Rahmat sudah berkirim surat ke Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya agar dilakukan restoratif justice yang kedua, agar dilakukan mediasi yang kedua. Kenapa? Karena kasus ini tidak besar. Ini adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, begitu ya? Iya Pak, laporan palsu. Dan laporan palsu. Bukalah hatimu Marissa. Kalau seorang Uci Flodia yang korban lebih besar sehingga dia membuat laporan polisi dan menjadikan Medi tersangka dan ditahan, tapi hari ini dengan sukarela, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, dengan sikap yang pemaaf atas dasar kemanusiaan, Uci Flodia itu minta kepada saya, Bang, bisa nggak Medi sekarang dilepaskan? Saya bilang, sudah nggak bisa. Karena Medi sudah menjalani hukuman dari laporan. Bisa nggak Bang diajukan keringanan hukuman? Nanti kita dalam. Saya harus beritahu kalian,
bahwa Uci Flodia membantu secara materi per minggu untuk kepentingan Medina Zain. Maka saya pun sebagai kuasa hukum ini sudah berkoordinasi dengan baik dengan saudara Uci Flodia. Dan Uci Flodia titip salam buat teman-teman semua. Dia sekarang sedang berada di Melbourne, Australia, melihat anaknya. Maka Uci Flodia mengatakan Medina harus bangkit, dan dia juga berharap agar Marissa Icha mau mencabut laporan bahwa seorang Medina Zain akan berubah. Dia sudah menyadari kekeliruannya dan dia memang sakit bipolar sampai hari ini.